Anak-anak, ketemu kembali dengan Bu Dwi. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar hari ini? Anak-anak, ayo. Selalu kita lakukan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, anak-anak, kalian sudah bersiap untuk pembelajaran hari ini? Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak, ketika pembelajaran, mintalah pendampingan dari orang tua, mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong jika minta bantuan, ucapkan maaf jika melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 3 sub 2 pembelajaran 1 tentang menganalisis kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi. Pada pertemuan yang lalu, kita telah banyak membahas tentang teks eksplanasi. Kalian sudah sangat jelas apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi masih diingat ya? Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Teks eksplanasi tersusun dari kalimat efektif dengan menggunakan kosakata baku. Nah, kita akan menganalisis kalimat efektif pada teks eksplanasi. Untuk itu, mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK yang mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Masih ingatkah kalian dengan SPOK? Iya. S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimatnya lugas, tidak berbelit-belit. Yang kedua, kalimatnya bermakna logis, tidak ambigu, tidak memiliki makna yang rancu. Yang ketiga, kehematan kata. Nah, akan lebih paham lagi kita kalau kita langsung ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang tidak efektif. Para tamu-tamu duduk di kursi. Para itu sudah menggambarkan banyak orang, tamu-tamu juga sudah menggambarkan banyak orang. Nah, kalimat ini tidak efektif karena terlalu berlebih-lebihan ya. Ya, kalimat efektifnya adalah para tamu duduk di kursi. Kepada semua hadirin dipersilakan duduk. Nah, ini juga tidak efektif. Efektifnya adalah hadirin dipersilakan duduk. Indonesia adalah merupakan negara anggota ASEAN. Kata adalah dan merupakan itu mempunyai arti yang sama. Jadi cukup digunakan salah satu saja. Sehingga kalimat efektifnya adalah Indonesia adalah negara anggota ASEAN. Contoh yang keempat, lampu kakek yang antik itu dijual dengan harga murah.
Yang antik itu kakek, apa yang antik itu lampu. Nah, kalimat ini ambigu karena mempunyai makna yang rancu. Nah, maka disebut kalimat yang tidak efektif. Apa kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya adalah lampu antik milik kakek itu dijual dengan harga murah. Contoh berikutnya, pemberian hadiah dapat diberikan berupa piala dan sertifikat. Pemberian dan diberikan itu artinya sama. Tidak perlu ditulis semuanya, cukup ditulis salah satu. Kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah pemberian hadiah dapat berupa piala dan sertifikat. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sekarang kita ke kosakata baku. Pada pertemuan yang lalu, Budi juga sudah membahas tentang kata baku dan kata tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata tidak baku boleh digunakan pada percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa tutur atau bahasa lisan, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat contoh kata tidak baku dan kata baku. Belum. Kata bakunya adalah belum. Ditulis dengan U, bukan dengan O. Esok. Kata bakunya adalah besok. Foto. Kata bakunya adalah foto. Formil. Kata bakunya adalah formal. Februari. Kata bakunya adalah Februari. Goa. Kata bakunya adalah gua. Duren. Kata bakunya adalah durian. Dan masih banyak lagi. Nah, coba sekarang ayo kita latihan. Temukan kata tidak baku pada paragraf berikut. Hari Senin yang lalu, anak izin tidak masuk sekolah karena ingin nemenin ibunya di rumah sakit. Ibunya dirawat karena mendapat kecelakaan ketabrak motor. Coba kalian amati pada paragraf ini. Kata-kata apa saja yang termasuk kata tidak baku? Ada yang sudah menemukan? Benar sekali. Izin. Harusnya penulisannya adalah izin. Ada lagi? Iya. Karena. Harusnya adalah karena. Betul. Siapa lagi? Iya. Nemenin. Harusnya adalah menemani. Yang keempat, ketabrak. Harusnya adalah tertabrak. Nah, ini kata-kata tidak baku yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mulai memahaminya? Jika kalian sudah memahaminya,
Mari kita amati lagi contoh penggunaan kata baku yang salah dan contoh penggunaan kata baku yang tepat. Bambang Pamungkas tidak ikut bermain karena cedera. Kata cedera seharusnya adalah cedera. Bambang Pamungkas tidak ikut bermain karena cedera. Yang kedua, tanaman cabai di halaman rumah tumbuh subur. Harusnya tanaman cabai di halaman rumah tumbuh subur. Adik suka makan coklat. Harusnya adik suka makan coklat. Ini contoh penggunaan kata baku yang salah dan kata baku yang tepat. Nah, anak-anak, sudah semakin banyak hal-hal yang kita pelajari. Semoga semuanya ini bermanfaat ya. Nah, sekarang sebagai tugas yang harus kalian kerjakan supaya kalian semakin terampil dan semakin memahami. Nah, tugas itu ada di buku tematik halaman 59 sampai 60 yaitu di Ayo Berlatih. Amatilah teks tentang pensil si kecil yang amat penting. Kalian baca dengan cermat. Setelah itu, yang pertama, tuliskan informasi penting dari teks pensil si kecil yang amat penting. Informasi, tulis dari teks tersebut per paragraf. Paragraf 1 informasinya apa? Paragraf 2 informasinya apa? Dan paragraf ketiga dan seterusnya. Yang kedua, tuliskan kata baku dari kata yang bercetak miring pada teks. Pada teks banyak sekali terdapat kata bercetak miring. Itu adalah kata yang tidak baku. Nah, terus tuliskan kata bakunya. Setelah kalian tulis kata bakunya, kemudian tentukan makna dari kata-kata tersebut. Nah, anak-anak, kalian sudah cukup memahaminya ya? Nah, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.